Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Iblis takkan bisa tahan jika saudara beritahu sesama bahwa Allah ingin memberkati mereka. Iblis ingin saudara tak punya apapun sehingga tidak mampu memberikan apapun. Saudara ingin bahagia dan ingin puas? Berapa banyak di sini yang mau? Baik. Maka saudara tak bisa lakukan dengan satu kaki dunia, satu kaki di kerajaan Allah. Saudara tak bisa melakukannya sambil sembunyikan banyak hal dan tidak mengurusnya. Saudara harus masuk ke program Allah karena Ia tak akan menggunakan caramu. Kepuasan adalah hasil dari kebenaran, posisi benar di hadapan Allah. Dan ya, Alkitab berkata kita dibenarkan dengan Allah melalui darah Yesus Kristus. Ia menjadikan kita benar, namun kemudian kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memunculkannya dari diri dan mengubahnya jadi perilaku yang benar. Kita dibenarkan bersama Allah, tapi perilaku kita harus berubah demikian. Allah memberi segala yang kita butuhkan, benih dari semua kebutuhan dalam diri untuk menjadi pribadi yang Ia inginkan. Ia tak akan minta kita berlaku benar jika tidak memberi kebenaran. Ketidakpuasan berarti tidak bahagia, tidak puas, atau punya rasa ketidaksukaan. Dan dengarkan ini, orang-orang tidak puas benci mereka yang punya yang mereka inginkan. Dan seringkali kita akan menghakimi ya, mereka tak perlu rumah sebesar itu. Ya, seharusnya kau tak perlu punya kolam renang. Kau tak perlu punya mobil seperti itu. Saya tak pernah lihat ada orang yang iri dengan yang kupunya jika mereka juga punya. Ayo. Nah, ada sesuatu di Alkitab yang disebut keserakahan. Dan keserakahan bukanlah masalah kecil, ini masalah besar. Dan kita harus memeranginya, sama seperti kita memerangi godaan dosa lain. Dan keserakahan mengatakan lagi. Saya mau lagi. Dan percayalah masyarakat lingkungan kita saat ini adalah mereka yang ingin lebih. Saya sudah punya 25 tapi saya mau lagi. Dan Alkitab punya pernyataan yang menarik tentang keserakahan, dan ini bukan pernyataan baik. Amsal 1 ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Dengan kata lain, saudara tak bisa serakah dan bahagia dan jalani hidup yang Yesus sudah tebus buatmu. Nah dengar, kita terlahir egois namun terlahir kembali murah hati. Kita terlahir serakah namun kita terlahir kembali sebagai pemberi. Saat saudara bisa lampaui keegoisan dan menjadi seorang pemberi yang murah hati, sukacita yang saudara miliki akan luar biasa. Namun, kita harus kalahkan keserakahan lebih dulu. Pertama, pernyataan bagaimana denganku ya saudara tahu. Mengapa harus kurelakan semua susah payahku? Ya, ada sukacita dalam memberi. Terlebih bahagia memberi dari menerima. Dan saya bukan hanya bicara tentang memberi uang sebagai persembahan. Jangan khawatir, saya tidak sedang minta persembahan di sini. Saya tidak berusaha minta uangmu. Saya bicara tentang jalani hidup penuh kemurahan. Dalam segala hal, dari bagaimana saudara memberi tips kepada pelayan, dalam segala hal bermurah hatilah, bermurah hati dengan pujian, dengan senyuman. Dalam segala hal bermurah hati.
Kami duduk di ruang belakang hari ini selama makan siang dan saya sedang membicarakan tas milikku dan berkata, saya punya tas ini selama 7 tahun. Dan saya butuh yang baru tapi sedang mencari model tertentu. Saya tak suka tas yang tak bisa ditutup, saya ingin kantong, saudara tahu hal tertentu, ya. Sekitar 1 jam kemudian datanglah Ginger kembali dari toko Coach dengan tas yang persis seperti yang kubutuhkan. Dan sudah kucari ini selama 3 tahun dan saya tak bisa temukan tas seperti itu. Lihat, saya beritahu saudara, jika ingin bermurah hati dan tidak serakah, Allah akan memberimu yang Ia ingin saudara miliki. Ayo. Dan Allah tidak ingin kita mencoba mendapat segalanya sendiri. Ia ingin kita hidup untuk membahagiakan orang lain, lalu kita akan berkarya lewat orang lain untuk membuatmu bahagia. Ini adalah cara hidup yang baru. Dan ini adalah cara yang baru bagi banyak orang Kristen. Ada begitu banyak orang di dunia yang tak tahu bagaimana menerima. Dan ada banyak, ya bukan saya juga. Saudara tak mau tawarkan diriku karena akan kuambil. Saya pemberi yang baik dan penerima yang baik. Amin. Saya tak bisa tahan saat saya mencoba memberi kepada seseorang dan mereka memberiku hal yang palsu seperti, oh tidak. Rasanya, kau tahu kau mau, mengapa tak ambil saja dan katakan terima kasih. Bukan kerendahan hati palsu itu, oh tidak. Saya benci itu. Terkadang jika saya ingin memberikan sesuatu, saya akan minta orang lain lakukan karena tak mau mengalami itu. Amin. Dan saudara tahu, kita punya kegemaran dalam hidup kita. Saya berikan orang anjing. Nah, jangan meminta padaku seekor anjing. Tapi saya punya anjing selama 12 tahun dan sangat mencintainya. Dan ini masa yang berbeda dalam hidupku. Ada banyak orang penting yang menolongku dan saya mencoba 4 kali sejak saat itu untuk punya anjing dan gaya hidupku dan seekor anjing tidak cukup cocok sekarang. Jadi saya beli dan menyumbangkan 4 anjing. Dan jadi kini saya suka membeli anjing. Jadi saat ku dengar seseorang ingin seekor anjing, saya mengatakan, oh saya orangnya. Saya punya banyak anjing yang dinamai sesuai namaku. Seorang gadis di kantor, ku belikan seekor anjing dan dia beri nama Hamish J. Jadi ku beritahu saya menabur benih dan di hari-hari ini saya akan punya anjing yang ku mau. Amin. Saya suka anjing yang tidak buang air. Jika ada yang punya anjing seperti itu akan ku ambil. Oh astaga, anjing terakhir milikku. Ya sangat manis, namanya adalah Duke. Tapi saya bangun pagi-pagi sekali, maksudku terkadang jam 4 pagi. Jadi langit masih gelap jam 4, tentu saya harus bawa Duke ke kamar mandi. Dan saya terkunci di luar rumahku. Dan yang kupakai adalah piyama berlengan pendek. Dan saya tak bisa membangunkan Dave, saya tak pegang telepon, tidak pegang kunciku, saya tak bisa telepon siapapun, saya tak bisa masuk. Saya harus ke rumah tetangga jam 4 pagi memakai piyama dan saya tak begitu mengenalnya. Dan dia melihatku dengan, apa yang salah? Kataku, bisakah aku pakai teleponmu? Aku terkunci di luar rumah karena anjingku ingin buang air. Kupikir, saya tak tahu mengapa aku ceritakan kisah ini. Roh yang serakah membangkitkan konflik.
Tapi mereka yang percaya pada Allah akan beruntung. Saudara bisa minta Allah apapun yang saudara mau minta, tapi jangan tidak puas jika tidak mendapatkan dengan cara yang saudara mau saat ingin. Amin. Keserakahan pasti sebuah masalah serius karena dalam 1 Korintus 5 ayat 11 kata Paulus, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Kita paham ini. Penyembah berhala kita paham ini. Pemabuk kita paham ini. Kikir, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Ya, berapa banyak orang Kristen memfitnah orang lain tanpa memikirkannya sama sekali? Ini tentu masalah. Kutanyakan satu pertanyaan, berapa banyak orang yang resah, bersungut-sungut, mengeluh, dan tak tahu bersyukur yang berteman denganmu? Oh, saudara melihat diriku seperti tahu mengapa Paulus mengatakan kita tak bisa berteman dengan mereka? Karena mereka akan mempengaruhimu. Kuberitahu, roh yang di dalam mereka akan mempengaruhimu. Saudara mendengarku setiap saat dan akan mulai terdengar sepertiku. Ada yang seperti, suamiku berkata, aku terdengar sepertimu. Ya, entahlah, saudara tahu, saudara banyak dengarkan orang atau sering bersama seseorang, saudara akan mulai ikuti sifat mereka. Saya selalu katakan saudara bisa bergaul dengan orang tak percaya sepanjang saudara mempengaruhi mereka dan bukan sebaliknya. Kita tak mau acuhkan orang tak percaya, tapi kita perlu pastikan kita tak mengambil apa yang mereka berusaha tularkan. Amin. Jadi hati-hati. Keserakahan adalah roh iblis. Tidak ada yang iblis lebih benci daripada kemurahan hati. Tak ada yang dia lebih benci dari mereka yang membiayai pengabaran Injil. Amin. Inilah mengapa ada begitu banyak keanehan hari ini dengan sikap orang-orang tentang persembahan dan saudara harus hati-hati sekarang untuk tidak mengatakan kata kelimpahan karena kucari beberapa hari ini, kata kelimpahan ada di Alkitab 121 kali. Jadi apa yang salah dengan mengatakannya? Allah ingin saudara berkelimpahan. Dan ini tidak menjadikanku pendeta yang sebutkan dan klaimlah. Dunia online mengatakan saya pendeta kemakmuran, ini bodoh, ini bukan semua yang kukhotbahkan, ini bagian yang sangat kecil yang kukhotbahkan. Saya mengkhotbahkan kedewasaan rohani. Iblis takkan bisa tahan jika saudara beritahu sesama bahwa Allah ingin memberkati mereka. Iblis ingin saudara tak punya apapun sehingga tidak mampu memberikan apapun. Nah, saya mulai marah. Tahukah saudara bahwa kemanapun saudara pergi orang bicara padamu tentang uang dan saudara mengharapkannya? Mengapa gereja satu-satunya tempat di mana orang dengar ini dan marah? Semua yang kau lakukan adalah bicara uang ya. Jika pegang semua tagihanku, kau akan bicara sedikit tentang uang juga. Dan kami tak pernah minta apapun kepada siapapun. Tahu mengapa? Allah memelihara kami semua, kami tidak memiliki hutang. Tahu mengapa? Karena pelayanan kami adalah pelayanan memberi dan Allah memenuhi kebutuhan. Kami memelihara kaum miskin dan Dia penuhi kebutuhan kami. Saya senang. Memberi sangatlah menyenangkan. Coba jauhkan pikiranmu dari dirimu sebentar saja. Dengarkan apa kata orang. Mereka akan memberitahumu apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Saya tidak dengan sengaja memberitahu Ginger saya butuh tas. Kami hanya bicara, tapi dia mendengarkanku.
dan bertindak. Dan ini yang kulakukan, saya dengarkan perkataan orang dan saya mulai bertindak. Allah memberitahuku bertahun-tahun lalu, katanya, berhenti memintaku melakukan hal-hal yang bisa kau lakukan namun tidak mau. Oh Tuhan, Susi Q di kantor, ranjangnya sudah 30 tahun, ia butuh ranjang baru, maukah kau memberinya ranjang yang baru? Jawabnya, belilah sendiri, kau mampu membelinya. Saudara dengar? Beberapa saudara seperti sedang tak mendengarkan sekarang seperti ya. Buatlah iblis marah. Kemurahan hati adalah peperangan rohani. Saudara tahu? Ya, kau tahu, saya tak mungkin memberi seluruh uangku. Tak ada yang menyuruh memberi semuanya. Saya hanya berkata, jadilah murah hati. Jika beri perpuluhan, jangan beri 12.300 rupiah. Maksudku, paling tidak bulatkanlah pemberianmu ke ribuan berikutnya. Saya akan mendapat masalah jika tidak keluar dari sini. Baik, mari perhatikan, mari menjadi berani. Lihatlah Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dengan kata lain, kapanpun mau makan makananmu, disinilah saudara perlu memberi sesuatu. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Wow. Saya senang ia tidak katakan, ujilah aku dan lihat jika akan kuretakan pintu, maka sedikit berkat akan turun ke atas dirimu. Dikatakan tidak, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tak ada ruang yang cukup bagimu untuk menerima semuanya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ada semut di seluruh wastafalku pagi ini, kataku. Apa ini Tuhan? Jauhkan serangga ini. Nah, banyak orang berkata, ya kau tak. Perpuluhan memang di bawah hukum. Ya, aku tak akan mendebatkan ini denganmu jika saudara katakan itu, tapi jika bisa memberi perpuluhan di bawah hukum, lalu bagaimana seharusnya di dalam anugerah? Tidak, jangan beri perpuluhan, lakukan lebih. Di samping itu, Yesus bicara soal perpuluhan. Allah berkata untuk berkatilah musuh-musuhmu. Dengar, jika saudara iri pada seseorang dan tampaknya tak bisa lepas, ku beritahu caranya, belikan mereka hadiah. Saya serius. Matius 5 ayat 43, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di perjanjian lama mereka bisa benci orang, kita tak bisa demikian. Maksudku, Daud mendoakan banyak hal sadis terhadap musuhnya. Tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saat saudara memberi pada mereka yang salah memperlakukanmu, saudara membingungkan dan mengalahkan musuh. Maksudku, apa yang akan ia lakukan denganmu jika saudara memberi pada musuh?
Beberapa orang mungkin sedang pikirkan beberapa nama sekarang dan katamu, ini pasti akan mahal. Tahukah betapa beratnya bagiku saat Allah memberitahuku untuk mengurus ibu dan ayah sampai mereka tiada? Saat Ia menaruhkan itu di hatiku, saya menengkingnya, kupikir ini dari iblis. Kataku, takkan mungkin Allah memintaku melakukan itu. Oh ya, tentu. Ya, tentu. Katamu, ini tidak adil. Ya, kuminta Allah untuk lakukan banyak hal bagiku yang tidak adil, yang tak layak kuterima. Dan Ia lakukan. Berbuat baiklah pada sesama. Saudara tahu, jika Allah memintamu melakukan sesuatu bagi sesama, jangan menjadi orang yang butuh 3 nubuatan dan kemunculan malaikat dan... Nah Tuhan, jika ini benar Engkau, maksudku Tuhan, jika ini sungguh darimu. Berikan konfirmasi Tuhan, jika ini sungguh Engkau. Bahkan jika ini sungguh bukan Allah, Ia tak akan marah padamu karena memberkati seseorang. Jadi kuhentikan semua kekonyolan ini sejak lama. Kunyatakan ini Tuhan, kau tak perlu membuktikan padaku bahwa Engkau ingin aku berkati orang. Aku akan berkati siapa saja sampai kau minta untuk tidak. Bagaimana? Mari mengubah arah dan lakukan hal baru. Mari kita buat iblis marah. Ya, akan kuakhiri dengan ini dan pikirkan ini. Pertama-tama, kemurahan hati adalah senjata. Ada sedikit yang tahu apa yang kubicarakan, mungkin tidak semua orang, namun sebagian saudara. Menyembunyikan uangmu di bank di suatu tempat tak akan membuatmu bahagia, dan bukan artinya saudara tidak menabung, saudara harus menabung. Saudara harus siapkan masa depanmu. Suamiku punya perencanaan yang baik dalam memberi. Dari semua yang saudara dapat, simpanlah sebagian, belanjakan sebagian, berilah sebagian. Tak ada yang bilang saudara tidak boleh berbelanja untuk dirimu. Allah tak pernah memintamu melakukan itu, saya tidak membicarakan itu. Tapi jangan simpan semua. Simpan sebagian, beri sebagian, belanjakan sebagian. Kita selalu berkata, wah, kuharap punya kuasa sebagaimana mereka di gereja. Di kitab Kisah Para Rasul. Oke, saudara ingin kuasa itu? Ananias dan Safira menyimpan yang harus mereka beri dan mereka mendadak mati. Ya, mungkin saya tidak mau kuasa itu. Saudara tahu bagaimana mereka hidup? Semua orang menjual kepunyaan mereka, mereka membawa uang kepada para rasul, dan segalanya dibagi antar tiap orang, jadi tidak ada yang kekurangan. Ya, kita mungkin tak mau hidup seperti itu, bukan? Aku tak mau memberimu, tidak, kita tak perlu memberi uang pada orang yang tak mau kerja dan lakukan bagian mereka, tapi kita harus menolong mereka yang sudah lakukan sebaik mungkin, namun masih menderita. Amin. Saudara tahu apa salah satu hal yang salah dengan gereja? Kita memberikan pemerintah pekerjaan untuk memelihara semua orang. Pernahkah saudara pikirkan ini? Mereka tak punya apapun untuk diberikan kecuali mereka mengambilnya dari orang lain dahulu. Ya, kami akan membantumu, tapi kami akan naikkan pajakmu. Ini tidak benar karena mereka memberi uang pada orang yang tak mau bekerja. Mereka tak akan cari kerja jika diberikan uang. Saya bicara tentang Allah berkata jika tidak mau kerja maka jangan makan. Saya bicara tentang perlunya membantu mereka yang tidak mendapat hak dan sudah lakukan sebaik mungkin namun butuh bantuan. Amin. Kita harus selalu tolong orang seperti itu.
Ya, jika kita punya 1 minggu lagi, kita bisa luruskan lebih banyak hal lagi. Saya menulis pernyataan penutup. Sikap hati puas memiliki suara. Dia berkata, percayalah Allah. Dia berkata, kau bersyukur akan apa yang kau miliki. Jadilah puas dan merasa cukup dengan kepunyaanmu, dan Allah akan memberi lebih saat Dia tahu kau siap. Kepuasan adalah pintu masuk kebahagiaan. Inilah peperangan rohani terhadap iblis. Jika kau tidak puas, maka kau mencari di tempat-tempat yang salah untuk kepuasan. Ingat bahwa tiada hal yang bisa memuaskan, hanya Allah sendiri dan berada dalam kehendaknya bisa memuaskan kita secara penuh. Jika kau tidak puas, jangan cari hal-hal yang dunia tawarkan. Carilah Allah.